Polisi Dr. Andes Aan Suhanan MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat dan saya banggakan Pak Kapolda Jawa Timur, Pak Imam. Yang saya hormati pimpinan PT Astra Honda Motor atau yang mewakili, Ketua AC dan pengurus, Bapak Suhari, yang saya hormati, para pejabat utama Polda Jawa Timur atau yang mewakili, para Kapolres, Kapolresta, dan Kapolres jajaran Polda Jawa Timur, Kepala Cabang Jasara Harja Jawa Timur, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan, senior saya nih Pak Irjen Pol Purnawiran Jamaluddin, Pak Wakapolda pada masanya, Pak Kapolres pada masanya, Pak Karo SDM pada masanya, Pak Irwasda pada masanya di Jawa Timur terus. Tepuk tangan untuk Pak Jamaluddin. Beliau sekarang aktif di AIS, ya, juga mendukung terus kegiatan yang kami laksanakan. Yang saya banggakan para bro, sis, komunitas yang berbahagia. Selamat pagi. Terima kasih. Pertama, saya mengajak kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmat sehat terutama, sehingga pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama, ya, dalam acara yang sangat luar biasa. Semoga ini acara juga membawa berkah buat kita sekalian. Di hari terakhir kampanye pemilu, kita juga melaksanakan kampanye keselamatan berlalu lintas. Ini sekaligus juga mengingatkan kepada bro dan sis, ya, tanggal 14 nanti jangan lupa datang ke TPS, ya. Sebagai warga negara yang baik, silakan gunakan hak pilih bro dan sis untuk pemilu 2024 ini. Bicara keselamatan lalu lintas, ya, ini setiap tahun, ya, setiap saat kita selalu gaungkan. Namun tadi Pak Kapolda menyampaikan angka kecelakaan lalu lintas ini masih tetap tinggi. Kita lihat, ya, di internasional atau PBB, ya, PBB juga sudah membuat dekade of aksi untuk keselamatan berlalu lintas ini. Artinya bukan hanya perhatian kita di Polda Jateng, ya, Kakor Lantas secara nasional, tapi dunia, ya, dunia juga sangat memperhatikan keselamatan berlalu lintas ini. Tahun 2010, ya, PBB mengeluarkan dekade of aksi for road safety. Ketika itu kecelakaan lalu lintas ini menjadi 5 besar. Saya ulangi, ya, menjadi 5 besar penyumbang kematian di seluruh Indonesia. Setelah TBC, ya, jantung, baru kecelakaan lalu lintas.
Ini sangat memprihatinkan kita. Makanya tahun 2011 Indonesia mengadopsi dekade of aksi untuk keselamatan berlalu lintas ini. Ya, ada Perpres ya yang mengamanatkan 5 pilar. Tadi saya panggil satu persatu ya pilar-pilar yang bertanggung jawab terhadap rencana umum keselamatan nasional Indonesia. Polri ya. Polri di situ adalah sebagai pilar keempat. Ya. Pilar keempat itu untuk untuk menciptakan pengemudi yang berkeselamatan atau pengendara atau pengguna jalan yang berkeselamatan. Ya. Tentu Polri ini tidak mampu dengan jumlah, walaupun jumlahnya sudah cukup banyak, polisi lalu lintas itu di seluruh Indonesia ada 46.000. Jumlah Polri juga cukup banyak, namun kalau kita lihat perbandingan antara Polri dan masyarakat, ini masih jauh ya perbandingannya dari yang ideal. Sehingga melalui BRO dan SIS inilah ya, Polri ingin membangun para pengemudi yang berkeselamatan ya. Bersama-sama dengan para komunitas, kemudian dari AIS, dari produsen sepeda motor, bersama-sama untuk membangun para pengemudi, para pengguna jalan yang berkeselamatan. Ini tugas besar kita, tugas besar Polri bersama-sama dengan masyarakat. Tentu pilar-pilar yang lain juga sama. Ada pilar ketiga ya dari Kementerian Perhubungan, ini kaitannya dengan para APM, menciptakan kendaraan yang berkeselamatan ya, mulai dari dulu mungkin ya sistem pengereman sekarang sudah cukup baik dengan sistem pengereman yang cukup baik ya, sistem keamanan yang cukup baik dari produsen sepeda motor maupun otomotif yang lain. Kita punya target ya, dalam RUNK kita ini punya target indeks keselamatan ada di 1,37 atau jumlah korban fatalitas sampai tahun 2025 kita mengharapkan ada di angka 27.600 sekian. Nanti kita lihat sekarang sudah sampai mana ya korban kecelakaan ini, sudah tercapai nggak indeks keselamatan di kita ini. Dan kita bandingkan dengan negara Asia Tenggara. Tadi judulnya kan luar biasa. Kita ingin teratas, ya, indeks keselamatan kita ini teratas di negara Asia Tenggara. Tapi faktanya sampai hari ini, ya, indeks keselamatan berlalu lintas Indonesia ada di ranking 4. Ya, ada di ranking 4. Bisa kita lihat negara-negara lain, Filipina, Singapura, jadi angkanya sudah jauh lebih baik. Kita ada di ranking 4 terburuk, ya, bukan di atas. Ranking 4 terburuk. Bisa lihat datanya di sini. Ya. Kita berada di ranking 4 terburuk. Artinya apa? Ya. Kita perlu effort yang lebih keras lagi. Ya. Maunya hadirin bro dan sis komunitas ini menjadi duta kita, duta Polri, duta pemerintah untuk menjaga keselamatan berlalu lintas ini. Lalu, ya, data kita kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun terus meningkat. Ya, terus meningkat. 2023 ada 152 kecelakaan.
ada kenaikan sekitar 10%. Ya. Tingkat fatalitas korban, kita lihat ini ada di angka 27.896. Artinya target tadi dari RUNK kita memang sudah mendekati. Ya, sudah mendekati. Namun apabila kita disandingkan dengan jumlah penduduk maupun jumlah kendaraan bermotor di seluruh Indonesia, ini masih sangat jauh sekali dari target yang kita harapkan di tahun 2025 nanti. Ya. Kemudian Jawa Timur sendiri, Pak Dirlantas, ya, memang menyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi, ada di ranking kedua setelah Jakarta. Jadi ranking kedua Pak Kapolda menyumbang kecelakaan tertinggi Jawa Timur ini. Tahun lalu, beberapa tahun lalu memang tertinggi untuk Jawa Timur ini. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini berada di ranking kedua. Ini tepuk tangan untuk Pak Kapolda. Terima kasih Pak Kapolda upayanya. Tadi Pak Kapolda sudah juga meyakinkan kita, menjamin di tahun 2024 ini angka kecelakaan harus turun. Itu perintah Kapolda. Ya, ini para Kasar Lantas hadir ya. Nah, para Kasar Lantas hadir. Jangan angkanya yang diturunkan, artinya angkanya yang dirubah dari 5 jadi 4. Ya. Sekarang kan mudah angkanya diturunkan dari angka 5 jadi angka 4 atau angka 2. Tapi yang dinilai adalah upayanya. Ya. Upaya dari para Kasar Lantas bagaimana mengajak teman-teman ini, Bro dan Sis, untuk bersama-sama mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat yang lain, ya, bersama-sama dengan para stakeholder yang lain untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas ini, ya, dengan upaya-upaya yang kita lakukan, ya, mulai dari pendataan, trouble spot, black spot, sampai bagaimana penanganan kecelakaan lalu lintas itu. Kemudian ini yang sangat memprihatinkan kita, ya. Dari korban kecelakaan lalu lintas, ini angka terbesar adalah usia produktif, ya, usia produktif. Ya, jadi usia 15 ya sampai dengan 29. Ini usia-usia yang sangat produktif, yang sedang produktif, mulai pelajar, mahasiswa, para karyawan, ya. Angkanya tetap 3 tahun berturut-turut yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Ya. Ini angka tertinggi adalah usia 15 sampai 59 tahun. Ini usia produktif yang dikeluarkan oleh PBB. Lihat di 2021, terakhir 2023. Ini sedikit menurun. Ya. Mudah-mudahan ini adalah upaya kita sehingga usia angka produktif ini bisa turun angkanya. Kemudian lanjut. Ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, ya. Nanti teman-teman akan menjadi duta pelopor keselamatan berlalu lintas. Tadi sudah disematkan PIN, ya, sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Kita lihat, ya, melalui jenis kelamin. Terbesar adalah laki-laki. Kalau tadi kita bandingkan dengan angka usia produktif 15 sampai 59, ya. Kemudian sandingkan dengan jenis kelamin akibat kecelakaan lalu lintas, korban kecelakaan lalu lintas, berarti
yang menjadi korban bisa kita pastikan adalah sebagai tulang punggung keluarga. Ya. Suami dari ibu, orang tua, bapak dari kita sekalian. Artinya apa? Kalau orang tuanya menjadi korban kecelakaan lalu lintas, bisa dipastikan ya, akan ada satu orang janda. Ya, kalau sudah bersuami, beristri, maaf. Kalau sudah punya anak, akan ada anak yatim di situ. Ya. Jadi apa? Akibatnya dari kecelakaan lalu lintas ini sangat luar biasa terhadap perekonomian keluarga, perekonomian negara, dan seterusnya. Karena 84% yang menjadi korban kecelakaan atau yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas itu adalah kaum pria, ya, sebagai tulang punggung keluarga, sebagai orang yang mencari nafkah ya, untuk keluarga. Jadi ini menjadi referensi kita ya pada saat nanti bersosialisasi, memberikan edukasi ya, betapa kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan kemiskinan ya, minimal untuk keluarga. Nah ini selanjutnya kendaraan yang terlibat, lanjut. Nah ini kan komunitas roda 2 semua di sini. Dari AIS juga, dari para produsen, dari para APM, ya. Ternyata kendaraan yang terlibat terbanyak ini adalah sepeda motor, ada 76% di tahun 2023. 2021 73% dan terus pegang rekor, ya. Pegang rekor. Roda 2 ini tadi sudah digambarkan di video, ada di video ya, bagaimana perilaku teman-teman kita, saudara kita dalam berkendaraan ya, yang berakibat tadi ada janda, ada anak yatim piatu ya, terjadi kemiskinan dalam keluarga dan seterusnya. Ternyata sepeda motor ini masih menjadi ranking pertama sebagai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Lanjut, penyebab kecelakaan ini kami sampaikan ya, sehingga teman-teman ini bisa melihat ya. Kalau kita lihat dari angka secara nasional, ini perilaku menjaga jarak ya, ini seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan. Bisa karena overspeed ya, sehingga tidak bisa mengerem, sehingga terjadi tabrakan dan seterusnya. Lalu dari data-data tersebut ya, lanjut, dari data-data tersebut lanjut ya, ini yang harus kita lakukan sesuai dengan judul tadi ya, bagaimana kita koordinasikan, bagaimana kita mengembangkan teknologi informasi dalam mengelola keselamatan berlalu lintas ini, sehingga kita bisa sejajar ya, dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara ya. Yang pertama, ini para produsen beruntung hadir dari AIS dan lain sebagainya ya, untuk senantiasa terus mengembangkan sistem kendaraan yang berkeselamatan tadi ya. Saya lihat sudah mulai banyak pengembangan melalui riset dan sebagainya. Ini terus ya, terus lakukan riset terhadap keselamatan berlalu lintas, terutama untuk roda 2 ini. Karena roda 2 ini sangat rentan ya, terjadi kecelakaan. Kalau kita katakan ya,
di PBB ini, roda 2 ini memang kendaraan yang tidak berkeselamatan. Kenapa? Karena tidak ada rumah-rumah, ya, tidak ada pelindung. Begitu jatuh langsung ke aspal, begitu tabrakan langsung ke aspal. Untuk itu para APM, para produsen terus mengembangkan riset, ya, riset untuk menciptakan kendaraan yang berkeselamatan. Kemudian penguatan koordinasi. Tadi para stakeholder, ya, mari ini tanggung jawab kita, mulai dari Bappenas, kalau di daerah itu Bapeda, ya, mulai Bapeda, kemudian Dinas Perhubungan, PUPR, Bina Marga, Kepolisian, Dirlantas, Kesehatan untuk pasca kecelakaan, post-crash, ya, sehingga memperkecil angka fatalitas. Ini terus kembangkan forum lalu lintas, ya. Ada forum lalu lintas, ya, Pak Dirlantas, ya. Ini terus jadikan wadah, ya, wadah untuk merencanakan, untuk mengelola keselamatan berlalu lintas ini. Kemudian yang terpenting, masyarakat, ya, masyarakat, para duta-duta keselamatan ini, mari kita sosialisasikan, berikan edukasi kepada masyarakat yang lain, mulai dari keluarga terkecil, ya. Kalau di Bandung itu ada istilah dari mulai teman sekasur, ya, keluarga terkecil, teman sekasur itu suami istri, anak, ya. Mari kita ciptakan berkendaraan yang berkeselamatan, berlalu lintas di jalan yang berkeselamatan. Dari 2.900 ini, ya, kalau bawa 1 orang atau 2 orang memberikan informasi kepada masyarakat yang lain, kali 2 sudah 5.000, ya. Temannya, istrinya, anaknya 4, sudah sekian ribu. Nanti ada teman sekampung, ya, teman sekampung. Kalau satu kampung ada 100 orang, kali 2.900 sekian, 200.000 lebih. Itu akan mendapatkan informasi tentang keselamatan berlalu lintas dan seterusnya. Sehingga itu menjadi bola salju yang bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya berkeselamatan ini. Kemudian ini juga jadi sangat penting. Pasca 2010 kita mengembangkan IRSMS, mendatakan angka kecelakaan lalu lintas, ya. Dari situ kita bisa tahu tadi mulai dari usia dan lain sebagainya sampai kepada penentuan black spot. Ini untuk para kasat lantas dimanfaatkan teknologi informasi ini, ya. Dimanfaatkan IRSMS ini, data kecelakaan yang ada di kita, sehingga bisa menentukan titik-titik mana saja yang akan digarap untuk mengelola keselamatan berlalu lintas ini, ya. Jadi kalau saya sering menyampaikan, tidak hanya patroli, tidak hanya jalan-jalan, tapi tentukan melalui data yang ada sehingga tepat sasaran. Kalau tadi usia 15 sampai 59 yang menjadi korban, datangi usia itu, ya, yang ada anak sekolah, buruh, karyawan dan sebagainya. Jadi tepat sasaran. Tidak hanya datang mensosialisasikan, mengedukasi, tapi pada orang-orang yang tidak tepat sasaran. Ini tolong data yang kita punya ini bisa dimanfaatkan untuk riset, juga bisa dimanfaatkan karena kita sudah ada datanya dari ICE ini, ya, ada datanya kendaraan apa saja yang sering terlibat kecelakaan. Kalau kita bicara merek apa saja yang sering terlibat kecelakaan, ini bisa di riset, ya,
bagaimana bentuk kecelakaannya, bagaimana kerusakannya, sehingga mengakibatkan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Kemudian berikutnya kita juga sudah melakukan diseminasi ya, tentang lalu lintas ini. Kita sudah masukkan masalah lalu lintas ini di kurikulum. Kemarin di Polda Jatim sudah dilaksanakan. Nah, ini tolong sosialisasikan ya. Nanti koordinasi kerjasama dengan Dinas Pendidikan ya, untuk diimplementasikan ya, karena pentingnya keselamatan di jalan ini. Banyak kasus terjadi seperti tadi di video tadi, itu saya yakin anak-anak terpelajar, usia-usia pelajar yang selama ini tidak pernah mendapatkan ilmu pengetahuan tentang berlalu lintas, tentang keselamatan berlalu lintas di jalan. Karena kurikulum yang ada ini baru tahun ini kita masukkan, ya Pak Dirgansel. Kita masukkan di kurikulum SD, SMP sampai dengan SMU di mata pelajaran PMP. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang kita lakukan, masyarakat lebih banyak lagi yang terinformasi terkait pentingnya berkeselamatan lalu lintas di jalan, sehingga target yang sudah kita tentukan di tahun 2025 ya, target kita ini indeks keselamatan ada di 1,37, yang sekarang masih cukup jauh ya. Sekarang masih di 9,9. Artinya perlu kerja keras kita ya, untuk merealisasikan target daripada RUNK kita ini. Masih jauh, 1,3 target di 2025 sampai 2023 masih 9,9 indeks keselamatan Indonesia ini. Kita bekerja sama ya, bersama-sama untuk merealisasikan ini, sehingga keselamatan di jalan juga bisa kita jamin. Kemudian terakhir, saya selaku Kakor Lantas ya, Polri mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya Bro dan Sis yang selalu kerja keras untuk kampanye damai tanpa knalpot tidak sesuai dengan spek. Jawa Timur zero ya. Terima kasih nih Pak Kapolda dan seluruh warga masyarakat Jawa Timur. Ternyata bisa ya. Ternyata kita bisa. Banyak orang pesimis ya. Banyak yang pesimis, nggak mungkin kampanye tanpa knalpot bro, atau kampanye tanpa knalpot yang tidak sesuai dengan spek. Faktanya ya, sampai hari ini, hari terakhir kampanye terbuka rapat umum di seluruh Indonesia, zero knalpot tidak sesuai spek. Terima kasih, saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada hadirin sekalian. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat ya. Dari 2.900 sekian, kita pulang, ajak teman sekasur jadi kali 3, ajak teman sekampung jadi kali 100, ajak teman seluruh kabupaten jadi 1 juta ya. Jadi Jawa Timur ke depan angka kecelakaannya turun, tingkat fatalitas korban juga turun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.